hipnoterapi Halo sendiri teman-teman, ketemu lagi agar dengan nafsu saya makan dan keponakan saya anak yang bisa naik. cantik ini. Ya, kali ini kita mengambil topik tentang apakah ada obat yang membuat seseorang anak nafsu makannya bisa meningkat. Nah, kenapa sih seorang anak yang mungkin sudah besar ya, sudah umur-umur di atas 12 tahun, nafsu makannya masih rendah, kemudian badannya kelihatan kecil banget. Jadi banyak ibu-ibu yang mengalami kesulitan untuk menggemukkan berat badan si anak karena nafsu makannya yang turun. Udah coba kasih vitamin, ya macam-macam vitamin yang disebut vitamin nafsu makan, tapi nafsu makannya juga tetap turun. Mungkin ibu-ibu yang mengalami masalah demikian harus kilas dulu ya, kilas balik apa sih yang membuat si anak nafsu makannya turun. Biasanya itu masalahnya ada di pikirannya si anak. Si anak mungkin ya pernah melihat ibunya. Ibunya mungkin gemuk ya, kemudian mencoba untuk berdiet. Nah, si ibu ini melakukan diet yang begitu ketat di depan si anak. Si anak melihat ibunya yang lagi berdiet itu memiliki asumsi, oh, berarti kalau berdiet itu bisa mengurangi berat badan. Berarti keinginan ibunya akan makanan yang begitu rendah itu dicontoh oleh si anak ya, sehingga anak itu berkeinginan sama seperti ibunya, yaitu nafsu makannya akan turun dengan harapan itu sesuai dengan apa yang dipikirkan ibunya. Padahal si anak tidak tahu tujuan daripada ibunya tersebut. Nah, atau yang kedua, sering sekali kita membuli secara tidak langsung orang-orang yang gemuk atau berat badannya lebih. Misalnya, sambil jalan-jalan si ibunya atau bapaknya bawa si anak jalan lalu melihat seorang yang berat badannya besar sekali lalu mengatakan, tuh kalau makan banyak ya, nanti berat badannya sama seperti si anak yang lewat tadi gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi kalau kalimat atau kata-kata itu dilakukan berulang-ulang, maka si anak akan mengatakan, supaya badan saya tidak sebesar oleh anak yang tadi lewat, maka saya tidak boleh makan. Sehingga teman-teman harus coba untuk berhati-hati ketika kita mencoba memberikan pengertian pada si anak. Kenapa ya? Karena anak-anak itu sebenarnya pikiran bawah sadarnya paling berkembang di usia awal ya, dibandingkan pikiran sadarnya dia. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu karena kita adalah orang tuanya, maka bahasa kita itu akan masuk ke pikirannya si anak tanpa anak itu mengetahui bahwa si orang tua itu sedang bergurau atau membujuk atau apapun. Nah, teman-teman yang mungkin memiliki berat badan yang turun ya, memiliki berat badan yang rendah. Ini kita kasih ibunya dulu. Oke. Memiliki berat badan yang terlalu kecil karena nafsu makannya yang turun, kita lakukan afirmasi kepada anak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ini teman-teman dokter kasih tip ya. Untuk membujuk seorang anak untuk bisa makan yang banyak, itu tidak selalu harus perlu dengan obat nafsu makan. Ya, pertama yang teman-teman lakukan cukup memberikan contoh ya, misalnya ibu makan 3 kali sehari, harusnya di depan anak ya, dengan mengatakan kata-kata begini, nih ibu makan ini supaya ibu tambah cerdas, tambah pintar gitu ya. Atau teman-teman menasihati anak-anak teman-teman ya, anak-anaknya dengan bahasa yang sedikit ya Sunda gurau lah begitu katakan. Misalnya, adik nanti makan ini ya, makan daging, makan telur, kalau perlu minum susu. Kenapa? Karena makanan itu bagus. Banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu makanannya seperti ini.
dia hobi makan telur, dia hobi makan daging, ya, dia hobi makan nasi gitu ya. Nanti kalau si anak menjawabnya misalnya, "Pak, nanti kalau saya gemuk bagaimana?" Nah, teman-teman harus memberikan jawaban yang benar ya, jangan jawaban yang tanda petik main-main ya. Kalau misalnya ditanya gitu nggak apa-apa, ini kan makanannya banyak protein. Nah, itu akan membuat badannya adik tambah sehat ya, bahkan bisa otot-ototnya tambah kuat. Kecuali makannya berlebihan banget, kan makannya nggak berlebihan, makan cuma pagi satu piring, siang satu piring, makan malam gitu, makan buah kan nggak banyak gitu ya. Jadi makanan itu justru bukan buat gemuk, justru buat adik-adik eh, tambah pintar. Bayangkan kalau jadi juara. Kedua, otot-ototnya kuat, jadi bisa bekerja keras, bisa bantu-bantu mama untuk beli-beli sayur, bantu mama untuk masak, bantu mama untuk cuci piring gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan edukasi yang kelihatannya dengan candaan seperti itu, maka ketika teman-teman memberikan makanan, itu alam bawah sadarnya akan bekerja dan dia menganggap makanan itu adalah sumber yang membuat dia jadi cerdas. Maka dia akan makan. Oke, jadi teman-teman yang memiliki anak nafsu makannya turun, berat badannya terasa kurang, mau membuat nafsu makannya meningkat, itu memberikanlah kata-kata positif di awal ya, kemudian berikan dia makan. Biasanya itu pasti berhasil. Nah, teman-teman yang sudah mencoba tips dari dokter, bisa memberikan komentar di bawah. Tetap semangat.